Halo, perkenalkan, nama saya Galuh Fahmi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum mengenai protista. Lebih tepatnya, kita akan melakukan pengamatan protista. Alat yang kita butuhkan untuk melakukan pengamatan protista, yang pertama adalah mikroskop. Bisa kita lihat mikroskop. Kemudian kaca benda, ada kaca penutup, pipet, cawan Petri, tisu ataupun kertas pengisap, dan air kolam. Nah, kenapa kok kita membutuhkan air kolam? Seperti yang telah kita pelajari, kebanyakan protista hidup di daerah perairan ataupun habitat perairan, baik itu air kolam, air sungai, dan bahkan di laut pun ada juga protista yang dapat hidup. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sampel berupa air yang kita bisa ambil dari kolam ataupun air yang kalian rasa itu terlihat berwarna kehijauan ataupun kekuningan. Karena mungkin di situ disinyalir ada protista. Kemudian kita kan sebelumnya pernah belajar tentang bentuk dan ukuran protista. Ukuran protista bermacam-macam, ada yang mulai dari 10 mikrometer hingga ada yang beberapa puluh meter, 30 meter, 40 meter. Nah, kenapa kita membutuhkan mikroskop? Karena untuk melihat protista yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil, mulai dari 10 mikrometer dan di atasnya, kita membutuhkan bantuan dari mikroskop. Karena kita tidak bisa melihat secara mata telanjang protista-protista yang berukuran mikroskopis. Kita nggak bisa kan lihat di sini ada protista apa enggak ya? Nggak bisa kan. Oleh karena itu kita membutuhkan mikroskop. Nah, setelah kita sudah mengenal alat dan bahan, selanjutnya kita akan langsung saja lanjut ke prosedur praktikum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah praktikum. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Titania Arenda. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pastikan dulu mikroskopnya siap untuk digunakan. Yang pertama, kita hubungkan dulu mikroskop dengan stop kontak. Kemudian setelah terhubung dengan stop kontak, kita nyalakan tombol on-nya. Lampu mikroskop ini bisa kita atur tingkat kecerahan atau keterangannya dengan memutar pengatur keterangan cahaya di bagian sini. Selanjutnya, kita tuang air kolam yang akan kita amati ke dalam cawan Petri. Selanjutnya kita ambil kaca benda dan pipet tetes. Kemudian kita ambil sampel airnya dengan pipet tetes. Teteskan satu tetes saja sampel air kolam di atas kaca benda. Setelah air kolam diteteskan di atas kaca benda, kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Meletakkan kaca penutup di atas kaca benda, yaitu dengan kita menyentuhkan satu sisi kaca penutup dengan jari, kemudian kita tutup secara pelan-pelan sampai kaca penutup menyentuh kaca benda.
Kemudian sisa air di tepi-tepi kaca penutup ini bisa kita lap dengan kertas penghisap. Tapi jika tidak ada, kita bisa menggunakan tisu. Caranya seperti ini. Setelah jadi preparat amatan, kita bisa langsung amati di mikroskop. Caranya, kita letakkan preparat di meja preparat. Di sini ada penjepit untuk menahan preparat agar tidak bergerak-gerak saat diamati. Selanjutnya, kita atur perbesaran lensa objektif dengan cara memutar revolver. Pastikan sampai ada bunyi klik. Nah, perbesaran yang kita gunakan pertama adalah perbesaran lensa objektif 10. Ya, kita putar makrometer hingga meja preparat naik dan kurang lebih berjarak 1 cm dengan lensa objektif. Pastikan bahwa permukaan preparat tidak menyentuh lensa objektif. Setelah kita pastikan jarak antara preparat dengan lensa objektif sekitar 1 cm, kita bisa lihat objek amatan melalui lensa okuler. Nah, gunakan mikrometer untuk mengatur atau memfokuskan bayangan objek. Kita bisa menggunakan pengatur meja preparat agar amatan dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ataupun ke depan dan ke belakang sehingga kita menemukan objek amatan. Ketika objek amatan terlihat masih terlalu kecil, kita bisa mengganti perbesaran lensa objektif. Karena panjang lensa objektif setiap perbesaran berbeda, maka kita harus menurunkan meja benda terlebih dahulu agar lensa objektif tidak menyentuh bagian preparat atau meja benda. Kita menggunakan perbesaran 40. Pastikan sampai terdengar bunyi klik. Kemudian kita naikkan lagi meja preparat dengan makrometer. Ingat, pastikan bahwa jaraknya sekitar 1 cm. Setelah itu kita bisa mengamati lagi melalui lensa okuler. Dan kita atur fokusnya dengan mikrometer sampai terlihat objek amatan.
Setelah kita menemukan apa yang ingin kita cari, yaitu protista, di pengamatan kali ini kita akan mengembalikan mikroskop ke dalam kondisi yang semula. Jadi yang pertama kita akan turunkan meja benda menggunakan makrometer terlebih dahulu dan mengambil preparat yang telah kita gunakan. Lalu kita atur perbesaran lensa objektif menjadi perbesaran yang paling kecil. Dengan kita menggunakan perbesaran 40, lalu kita kembalikan ke perbesaran 4 kali. Tak khawatirkan karena kalau kita nggak merubah perbesaran lensa objektifnya menjadi perbesaran yang paling kecil, nanti lensa objektif ini akan bergores dengan meja benda ataupun preparat, nantinya membuat lensa objektifnya menjadi buram dan tergores. Jadi kita atur ke perbesaran yang paling kecil agar tidak bersentuhan dengan meja benda. Setelah itu kita matikan tombol off-nya dan kita cabut kabel yang menghubungkan mikroskop dengan stop kontak. Ketika sudah selesai, cara memegang mikroskop yang benar itu dengan cara memegang layar mikroskop dengan satu tangan dan menopang bagian bawah mikroskop dengan tangan yang lainnya. Pastikan ketika kalian bawa mikroskop jangan dengan bergurau maupun dengan energi yang lemah, karena takutnya mikroskopnya nanti akan jatuh. Jadi pastikan membawanya dengan kuat dan dengan tekun. Oke. Setelah kita mengembalikan mikroskop ke dalam kondisi yang semula, kita akan merapikan alat-alat dan bahan-bahan yang telah kita gunakan. Yang pertama, nanti kita akan bersihkan kaca benda dan kaca penutup yang kita gunakan menggunakan air dan sabun di wastafel. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan pipet tetes yang kita gunakan serta dalam bateri yang telah kita gunakan tadi. Setelah kita bersihkan, nanti akan dilap dengan tisu ataupun kapas juga bisa. Setelah dibersihkan, kita kembalikan ke tempat semula dan kita pastikan bahwa semua bahan telah tersusun rapi.